Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Anantasadewa dari Prodi Teknik Informatika NPM G1A019050. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas pada perubahan acak diskrit. Yang mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang bernilai real dari domain ruang sampel dari sebuah eksperimen acak. Nilainya berhubungan dengan kejadian sederhana dalam ruang sampelnya. Contoh, kandungan sulfur pada 1 pintal pupuk. 2. Jarak yang ditempuh untuk 10 liter bensin. Dan 3 adalah jumlah hari hujan dalam setahun. Variabel acak itu terbagi menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kita akan bahas variabel acak diskrit saja. Variabel acak diskrit adalah variabel yang memiliki nilai pada titik tertentu dan nilainya dapat dihitung atau disebut dengan countable atau berhingga. Contohnya adalah jumlah hari hujan dalam 1 tahun. Pada variabel acak diskrit terdapat distribusi probabilitas yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi massa probabilitas atau probability mass function atau PMF. PMF dimisalkan dengan X adalah perubahan acak diskrit, maka fungsi Px disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu perubahan acak X yang sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Px sama dengan P dalam kurung X sama dengan X. Lalu Px lebih dari sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah sigma Px sama dengan 1. Yang kedua, fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function atau disebut dengan CDF adalah fungsi distribusi kumulatif yang dapat diperoleh melalui fungsi peluang. Seperti berikut cara mencarinya, yaitu fx dihitung dari bawah dahulu, yaitu fx1 ditambah fx2 ditambah x dari x adalah peluangnya dari ruang sampel peluang yang telah kita buat tadi. Misalnya ada ruang sampel ada 3, maka fx-nya itu ditambah hingga 3 kali. Hingga nanti pada nilai f-nya akan bernilai 0. Sehingga dapat dilihat range-nya pada kanan, yaitu x kurang dari x1 dan lebih dari sama dengan infinity atau tak terhingga min tak terhingga. Kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Sebuah laundry memiliki 3 mesin cuci yang disewa pelanggannya. Diperkirakan, mesin-mesin tersebut dapat berfungsi hingga 5 tahun ke depan. Jika X menyatakan kondisi yang masih baik, jadi X adalah menyatakan kondisi yang masih baik. Tentukan ruang sampel dari variabel acak X. Oke, jawab. Jika B menyatakan kondisi mesin baik dan R menyatakan mesin rusak, maka kombinasi dari kemungkinan kondisi ketiga mesin cuci tersebut adalah BBB, BBR, BRB, RBB, BRR, RBR, RRB, dan RRR. Yang kita buat tabelnya seperti berikut. Nah, jika X menyatakan mesin yang masih baik, jadi titik sampelnya seperti ini. RRR tidak ada mesin yang baik. Jadi X-nya ada 0. Terus yang kedua adalah BRR, RRB, RBR yang mana mesin baiknya cuma ada 1 atau X sama dengan 1. Yang kedua BBR, BRB, dan RBB yang mana X atau mesin yang masih baik itu adalah 2 dan BBB semua mesinnya masih baik atau X sama dengan 3. Dari tabel tersebut dapat diketahui variabel acak X-nya adalah X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Ruang sampel S-nya adalah sampel X kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan 0. Oke, yang kedua, hitung peluang munculnya titik sampel dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi buah acaknya. Peluang titik sampelnya adalah sebagai berikut. Jika PXX adalah mesin yang masih baik, itu adalah P0 sama dengan P dikali PX sama dengan 0 sama dengan P
yang mana yang tidak ada mesin baik itulah RRR, maka cuma 1. Jadi 1 per banyaknya ruang sampel yaitu 8. Jadi dapat dihitung bahwa P0 sama dengan 1 per 8. Laju P1 sama dengan P BRR ditambah peluang RRB dan PRBR, sehingga dapat dijumlahkan bahwa 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 3 per 8. Begitu juga dengan P2. Px sama dengan 2, terdapat 3 sampel yang juga dijumlahkan menjadi 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8 dan hasilnya ada 3 per 8. Terus P3 sama P X-nya sama 3 dan P BBB sama dengan 1 per 8 karena cuma satu sampelnya yang seluruh mesin cucinya baik. Dan tabel fungsi peluang kubah acaknya ada sebagai berikut. Fx sama dengan 0, 1 per 8, 1, 3 per 8, 2, 3 per 8, dan 3 adalah 1 per 8. Oke, selanjutnya kita akan mencari fungsi distribusi kumulatif sebagai berikut. Fx dihitung terlebih dahulu dari bawah, yaitu bahwa sigma Fx nanti adalah Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 dan ditambah Fx4, maka akan berjumlah 1. Karena pada akhirnya jika ketiga mesin tersebut peluangnya adalah 8, maka hasilnya adalah 1. Lalu yang kedua 7 per 8, yaitu Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3. Jika kita kembali pada tabel yang tadi, bahwa 0 itu 1 per 8 ditambah 3 per 8 ditambah lagi 3 per 8, maka hasilnya akan 7 per 8. Lalu yang kedua adalah 1 per 2, yang mana yang diambil adalah 1 per 8 ditambah 3 per 8 atau Fx1 ditambah Fx2, sehingga hasilnya adalah 4 per 8 atau 1 per 2. Lalu yang keempat yaitu Fx1, yang mana X-nya ada 0, Fx-nya adalah 1 per 8, jadi hasilnya adalah 1 per 8. Lalu yang terakhir adalah 0, dan range-nya adalah X kurang dari 0 dan lebih dari sama dengan min tak terhingga. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Syahrin Janturago, NPM 1 April 19 Di sini saya akan menjelaskan mengapa pada peubah acak kontinu tidak ada PNF dan diganti dengan PDF. Nah, sebelum itu kita akan membahas pengertian dari peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu memiliki peluang 0 untuk bisa persis sama dengan suatu nilai apapun itu. Contohnya probabilitas dari berat 75.00 sama dengan 0. Namun bisa diharapkan bahwa peluang suatu berat benda jatuh pada range tertentu adalah tidak 0. Contohnya P berat kurang dari sama dengan 75 atau P40 kurang dari sama dengan berat kurang dari sama dengan 65. Jadi probabilitas suatu continuous random variable harus dideskripsikan dalam suatu jangkauan atau interval. Continuous random variable tidak terlalu berarti bagi kita untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari masing-masing nilai yang mungkin. Nah, probabilitas mass function PMS bukan hal yang tepat untuk menggambarkan perubahan acak kontinu. Fokus pada Fn yang berupa nilai interval. Nah, probabilitas X sama dengan X sebesar 0 tidak berarti bahwa X tidak akan pernah muncul. Bisa terjadi namun secara statistik terlampau jarang. Sedemikian rupa jika dilakukan eksperimen sebanyak n kali berapapun n-nya, kecil kemungkinan frekuensi relatif untuk X sama dengan X itu tidak 0. Itulah kenapa PMF bukan hal yang tepat untuk menggambarkan perubahan acak kontinu.
Nah, pada peubah acak distrik, kita berangkat dari distribusi probabilitas yang berupa probabilitas mass function atau PMF. Lalu kita definisikan dari CDF, cumulative distribution function. Untuk peubah acak kontinu, PMF tidak bermakna. Namun, kita bisa berangkat dari CDF. Pada peubah acak diskrit, kita punya CDF dan probability mass function atau PMS, distribusi probabilitas untuk discrete random variable. Pada peubah acak kontinu kita punya CDF. Nah, pada peubah acak kontinu kita juga punya probability density function atau PDF. PDF tidak sama dengan PMF. PMF memberikan nilai probabilitas untuk setiap nilai X yang mungkin pada peubah acak discrete X. Untuk kasus peubah acak kontinu kita sudah bahas bahwa Px sama dengan X sama dengan 0. Nah, fungsi X dikenal dengan probability density function atau PDF. Nah, kenapa diganti dengan PDF? Karena PDF adalah turunan derivatif dari CDF. Simbolnya sama dengan probability mass function. Distribution probabilities untuk peubah acak distrik, tapi artinya sangat berbeda. Itulah kenapa CMF diganti dengan PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah suatu peubah acak dengan ruang contoh yang terdiri dari suatu selang atau interval atau gabungan dari beberapa selang. Fungsi peluang peubah acak kontinu, misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari peubah acak kontinu. Sebuah peubah acak X yang dapat mengambil nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan sepertiga. Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Di sini ada integral 1 sampai 4 sepertiga dx. Ini fungsi dari fungsi kepekatan tadi. Sama dengan sepertiga x, batasnya 1 sampai 4. Langsung kita masukkan, sepertiga dikali 4 dikurang sepertiga dikali 1. 4 di sini dari batas atas ini. Dan 1 dari batas bawah. Hasilnya adalah 1. Soal selanjutnya, peluang 1,5 sampai 3 yaitu integralnya 1,5 sampai 3 sepertiga dx. Sepertiga x 1,5 sampai 3 batasnya. Langsung kita masukkan sepertiga dikali 3. Ini masukkan batas atas ini dikurang sepertiga dikali 1,5 batas bawah sini. Hasilnya adalah 1,1/2. Soal yang terakhir yaitu peluang X lebih dari sama dengan 2,2. Integralnya 2,2 sampai 4 sepertiga dx. Sepertiga X batas 2,2 sampai 4. Sepertiga dikali 4 sama kayak tadi, 4 ini dari batas atas dikurang sepertiga dikali 2,2 batas bawah. Setelah dikurangkan hasilnya akan muncul 3/5.